Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur porang dimanapun jenengan berada saat ini, gimana kabarnya? Minal aidin wal faidin dulur, mohon maaf lahir dan batin. Semoga jenengan semuanya bahagia. Dulur, saat ini tanggal 17 bulan 4, yang mana euforia panen porang sudah mulai ramai. Bahkan akhir-akhir ini banyak kasus, banyak kejadian yang mana porang busuk sampai di pabrik ditolak. Itu karena apa? Dan nanti kita juga akan menyampaikan harga porang saat ini atau tahun ini di bulan April ini. Porang busuk dikarenakan satu, curah hujan yang masih tinggi. Jadi porang itu kalau kena air hujan gampang bosok, gampang busuk. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua, porang masih muda. Jadi belum dorman sempurna, pabrik sudah buka, bahkan menawarkan harga tinggi. Di awal 11.000 sampai 12.000. Itu sangat menggugah animo petani untuk memanen. Sedangkan untuk di tingkat marketingnya pun, untuk tengkulak, penimbang, dan maklar pun sudah mulai beroperasi untuk menganjurkan dipanen awal. Jadinya ya porang belum dorman semua sempurna, jadi masih gampang busuk. Ketika gampang busuk seperti itu ya mau tidak mau barang itu juga kualitasnya kurang bagus. Yang ketiga, distribusi dari petani, karena porang itu rata-rata diangkat dengan di dalam karung, yang mana dalam karung itu rata-rata 50 kilo lebih. Jadi angkat sampai dari lokasi ke jalan dibrek-nobrek, akhirnya dia benyu atau menimbulkan luka dalam. Itu angkat brek sampai ke pinggir jalan atau angkat ke sepeda motor. Setelah sepeda motor, ketungkelak pertama, penimbang pertama dibanting lagi. Dari penimbang pertama diambil pengepul, banting lagi. Dari pengepul distribusi ke pabrik, dibanting lagi sampai pabrik dibongkar, banting lagi. Jadi dibontang-banting akan menimbulkan luka dalam, akhirnya gampang busuk. Itu dan juga yang keempat, pengemasan. Karena porang masih gampang busuk, dikemas dengan karung bekas wadah konsentrat, bekas wadah pupuk, ataupun bekas wadah beras. Itu akan menimbulkan suhu udara yang panas, jadi juga gampang busuk, gampang mateng, kayak diimbu lah, seperti pisang dibikin dikarbit gitu. Jadi suhu udara di situ panas, jadi gampang busuk juga. Yang kelima, dari kenakalan petani. Petani juga ada yang nakal, jadi bukan semua petani, tapi oknum-oknum petani ada juga yang nakal. Dicampur dengan bonggol pisang, dicampur dengan iles-iles, dicampur dengan suwak, bahkan dengan media yang lain seperti dicampur dicampur sama media yang lain seperti pacing, bonggol pisang itu. Dan juga yang dari alam, petani kurang menjaga kualitas karena juga musim-musim hujan, tanahnya nggak terlalu dibersihkan, terus akarnya dibiarkan. Bahkan karena pohonnya dipotong agak panjang, itu juga kualitasnya juga kurang bagus. Dan juga untuk tengkulak juga ada oknum-oknum yang memang kurang jujur. Jadi tengkulak yang oknumnya kurang jujur, misalnya barang busuk dicampur dengan barang yang bagus untuk tutup. Misalnya dalam truk, yang belakang, yang atas, dan yang bawah itu ditaruhlah yang porang bagus,
yang tengah busuk, atau di dalam karung yang pinggir itu bagus, yang tengah ditaruh yang kualitasnya kurang bagus, istilahnya dilam atau dioplos lah, itu juga ada. Dan juga yang dari pihak pabrik sendiri ada oknum-oknum orang dalam, misalnya dengan memberi tip sapam, dengan memberi tip kulinya yang menurunkan itu, bisa memberikan tip ke pengawasnya, pengawas barang datang itu, akhirnya masuklah barang yang kurang berkualitas karena tip, karena money. Jadi ada juga seperti itu, dari tingkat ketidakjujuran ada di petani, ada di tengkulak, ada juga di pengepul, ada juga di oknum orang pabrik. Jadi bukan saatnya untuk saling menyalahkan lur. Dan untuk porang itu yang terus yang bagus yang bagaimana? Yang bagus ya harganya di atas 10.000 alhamdulillah sudah bagus, walaupun per hari ini tanggal 17 di tingkat petani daerah kami itu cuma 9.000 sampai 9.500. Yang kemarin sudah tembus 11.000, tembus 10 setengah. Di awal kemarin harganya 8.000. Jadi terus ada juga solusi-solusi, win-win solusi. Dari kualitas yang kurang bagus, dari kenakalan petani yang masih kotor, penuh dengan dipotong batangnya masih panjang, terus dipotong rumputnya masih jembut, masih kriwul-kriwul gitu, akarnya masih kriwul-kriwul, atau akarnya masih jembut, atau tanahnya masih kadang di blok-blok seperti itu. Akhirnya solusinya pengepul beli dengan R yang tinggi, refaksi tinggi, bahkan refaksi sampai 3 sampai 7 persen, sampai 7 kilo per 1 kuintal. Akhirnya dibongkar beli dari petani, terus pengepul itu membersihkan lagi, ngerik, biaya lagi, membersihkan lagi media tanah dan akarnya dibuang, akhirnya sesuai dengan standarisasi dari pabrik. Terus ganti kemasan dari karung buntu, karung putih-putih menjadi karung waring, agar terlihat dari luar juga bagus, terus sesuai dengan SOP-nya pabrik. Ada juga pabrik tertentu yang memang menerapkan standarisasi pakai karung waring itu. Terus ada juga yang balen, mungkin dari luar pulau atau dari menunggu jumlah yang banyak, akhirnya sedikit-sedikit menunggu yang lama, menimbulkan kerusakan juga di tingkat umbi. Jadi akhirnya juga kerugian sebenarnya tidak hanya di petani saja, tidak hanya di tengkulak. Kalau kualitasnya bagus, petaninya juga mendapatkan harga yang bagus, tengkulaknya mendapatkan hasil, nggak overload, nggak ditolak. Nah itulah baru jempol. Jadi untuk dulur-dulur yang saat ini karena cuaca masih seperti ini, alangkah lebih baiknya ditunggu sampai dorman. Kalau sudah dorman nanti juga refaksinya akan kecil dan kualitasnya nanti akan bagus. Pabrik nggak dirugikan, tengkulak nggak dirugikan, petani juga nggak dirugikan. Karena dengan dipanen dini panen muda seperti ini, jelas satu, harganya koncat-kancit, naik turun. Bukan karena overload, tapi karena kualitas. Nah, pabrik yang nggak mau tahu kalau kualitasnya nggak sesuai dengan standarisasi mereka, ya ditolak. Tapi juga ada oknum orang pabrikan yang main tip lewat sapamnya, memberi tip lewat kulinya, lewat pengawasnya barang masuk, seperti itu. Tetapi masih ada yang dirugikan lagi, yaitu dengan dipanen muda, otomatis katak yang dihasilkan itu akan tidak berkualitas. Jadi jangan heran untuk tahun ini katak tahun 2025 kurang berkualitas untuk dijadikan bibit. Makanya untuk jenengan, saya sarankan untuk petani yang pemula atau yang baru akan mulai, jangan beli bibit di awal ini.
Kalau beli bibit nanti sekitar bulan 8. Karena nanti kalau yang tidak berkualitas, bibit yang tidak berkualitas bulan 8 itu sudah kering, membusuk, dan juga berjamur. Jadi itu. Nah untuk petani yo kadok sabar, panen saja bulan 6, 7, 8. Nanti pasti harganya bagus dan kualitasnya juga bagus. Memang tidak semua petani sekarang dipanen. Ada juga yang karena kebutuhan puasa, karena kebutuhan lebaran, karena kebutuhan tertentu dan harga sudah bagus, ya otomatis petani dipanen. Karena untuk porang harga di atas 7.000 sudah alhamdulillah, dan sekarang sudah 9.000 lebih, atau bahkan kemarin sudah 11.000, ya alhamdulillah. Nah kemarin ada juga gonjang-ganjing di pabrik 11, hampir 12.000. Kenapa di petani cuma 8.000? Karena itu tadi ya, tengkulak masih ngerjakno kerik, ngerjakno ngadai lagi, ngemas lagi, membersihkan. Nah di kerik itu juga susut, tanahnya gogrok, akarnya, media-media sampahnya itu juga kalau ditimbang per kilonya lebih dari 10 kilo per karung. Bahkan ada yang di pabrik, diterima pabrik dengan repaksi 13%. Nah itu adalah resiko gitu. Makanya untuk tahun 2025 ini, untuk dulur-dulur yang belum panen, ditunda dulu. Tunggu musim kemarau dan harganya bagus, kualitas bagus. Kalau sekarang sudah dipanen ya secukupnya kebutuhan saja. Karena yang jelas sekarang ini dengan berjamurnya pabrik-pabrik baru, dengan bertambahnya gudang-gudang baru di setiap kota terdekat jenengan, itu otomatis harga akan bersaing. Untuk tahun ini saya pikir harganya markotop, karena ada siklus 5 tahunan. Dulu tahun 2015 harga bagus, tahun 2020 booming harganya bagus, sekarang tahun 25 juga bagus. Tapi tahun 21, 22, 23 itu jeblok, 24 agak lumayan, 25 ini bagus lagi. Bisa tidak menutup kemungkinan untuk tahun depan 2026 anjlok lagi. Jadi siapa yang konsisten untuk menjadi petani porang, itulah yang nanti akan panen. Dan jangan saling membuli. Dengan porang anjlok, semua membuli porang. Dengan porang naik, semua euforia. Ada juga yang pakai status petani porang senggol dong, nggak usah seperti itu. Semua itu menyakiti komoditi yang lain. Kita petani porang tetap semangat, konsisten, dan petani larang, porang larang tak kacani, porang murah ya tak kancani. Saya tetap konsisten, walaupun akhir-akhir ini saya VT terakhir saya bikin video Lebaran H+4. Karena apa? Saya nggak terlalu muncul karena porang harganya tinggi, harganya bagus, petani gak sambat. Tetapi saya tidak merekomendasikan untuk dipanen muda. Tetap semangat petani porang. Bakole, tengkulake, penimbange juga diberi semangat, petunge sing menak, jangan ada penipuan. Dari pabrik juga jaga kualitas, sing elek ya tolak saja. Dan juga muga-muga pabriknya tambah akeh, tambah harga bersaing, ekspornya lancar. Itu semangat kita, karena kita saling membutuhkan, kita ada ketergantungan, petani, pedagang, dan juga pabrik itu saling ketergantungan, juga eksportir. Semangat semua komunitas porang. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.